Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Di antaranya adalah tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang merupakan puncak dari segala macam kenikmatan yang ada di dunia ini. Kesempatan beribadah kepada Allah, kesempatan bertakarub kepada Allah, kesempatan beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu kesempatan merayakan Idul Adha dan merayakan atau menjalani hari-hari di 3 hari berikutnya atau biasa dikenal dengan hari tasyrik. Kita berada di tanggal 12 Dzulhijjah, hari kedua dari hari tasyrik, hari yang spesial dan istimewa yang disabdakan Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, yaitu hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang tidak boleh diisi dengan puasa. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, isi hari-hari ini dengan berzikir, dan ketika kita makan dan tidak puasa, niatkan sebagai bentuk takarub kepada Allah. Ketika kita ngumpul di hari kemarin atau hari ini atau esok, lalu kita makan-makan, kita bakar sate daging kurban kita, atau kita main di gulai, ada yang main di goreng-gorengan, ada yang barbekyuan dan seterusnya. Niatkan untuk menjalankan syiar Islam dan mengamalkan sabda Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari makan, hari makan-makan, hari minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk berzikir, bertakbir di hari-hari ini, baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Waktu kita hanya sebentar, hanya hari ini, lalu esok sampai maghrib esok. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, kita tidak tahu apakah kita kembali berjumpa dengan hari-hari luar biasa ini di tahun depan atau tidak, maka mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa memaksimalkan dengan benar sisa waktu yang ada. Oleh karena itu, terus bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan majelis ilmu, nama lainnya adalah majelis zikir. Maka semoga dengan majelis ilmu ini kita termasuk yang berzikir di hari-hari tasyrik tersebut. Oleh karena itu, marilah bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga Allah muliakan, masih bersama Riyadhus Shalihin, masih bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah, masih bersama kitab yang luar biasa, kitab yang spesial, kitab yang dengan taufik dari Allah memberikan perubahan dalam diri jutaan umat Islam, mungkin miliaran umat Islam dari zaman ke zaman. Riyadhus Shalihin, dan kita masuk atau masih bersama bab sabar. Hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-48. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang
berkata kepada Nabi SAW, meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Orang itu menyatakan, ausini, berikanlah aku wasiat atau nasihat. Ausini, berikanlah aku nasihat. Lalu Nabi SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dan Nabi mengulang kembali nasihatnya, la taghdab, jangan marah. Jadi Nabi ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hadirin Allah muliakan, dan dalam riwayat Abu Darda pernah bertanya, kata Abu Darda, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Allah, ya Rasul, tolong tunjukkan aku sebuah amalan yang akan membuat aku masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Tapi dalam hadis ini, sekali lagi, Abu Hurairah menjelaskan ada seseorang yang meminta nasihat dari Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, jangan marah, jangan marah. Dan dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi, orang ini mengatakan, alimni syai'an wa la tukthir alayya la'alli a'ih. Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu, tapi jangan banyak-banyak. Jadi ajarkan aku ilmu yang simple, yang singkat, yang sederhana. La'alli a'ih, semoga aku bisa mengerti dan meresapi dan memahaminya. Gitu loh. Jadi ya Rasulullah SAW, tolong ajarkan aku sesuatu ilmu, tapi jangan banyak-banyak ya, gitu loh. Jangan panjang-panjang, sedikit aja, sederhana aja, dan semoga aku bisa mengerti dan memahaminya. Maka Nabi katakan, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Hadirin Allah muliakan, sederhana ya, tapi ini hadis luar biasa loh. Hadis luar biasa. Banyak para ulama mengatakan ini salah satu hadis yang menjadi induk seluruh akhlak mulia. Jadi di antara hadis-hadis induk bagi seluruh akhlak yang mulia. Bagi seluruh akhlak yang mulia. Mari kita pelajari hadis ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran betapa semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, mendapatkan wejangan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, yang mereka angkat adalah ausini, tolong nasihati aku ya Rasul. Atau dalam riwayat yang Tirmidzi, ajarkan aku sesuatu tapi jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang, sedikit aja, simple aja, semoga aku bisa paham, kan gitu ya, semoga aku bisa paham. Atau seperti Abu Darda tadi, Abu Darda minta kepada Nabi,
tolong arahkan aku ke sebuah amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga, gitu loh. Lalu ada lagi hadits Abdullah bin Amr bin As. Beliau juga, Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Madza yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jal?" Apa yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi menjawab, "La taghdab, jangan marah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini baru 3 contoh ya, eh, jamaah sekalian, bagaimana para sahabat itu semangat banget menuntut ilmu. Dan ketika bertemu dengan Nabi SAW yang ditanya tuh ilmu, 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 ilmu. Dan mereka nggak banyak bicara. Kenapa? Karena di hadapan Nabi SAW. Rugi besar. Rugi besar. Sebuah kerugian yang parah. Di hadapan Nabi lalu Anda yang banyak bicara. Di hadapan Nabi itu Anda bertanya. Anda minta nasihat, minta masukan. Kecuali kalau ditanya. Dan lihat permintaan mereka tentang ilmu, tentang ilmu, tentang ilmu, tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah, tentang akhirat, tentang akhirat. Mereka nggak angkat tentang masalah dunia. Subhanallah. Dan semangat mereka. Mereka nggak minta uang sama Nabi. Padahal beliau pemegang Baitul Mal. Lihat orang ini nggak minta uang. Abu Darda nggak minta uang. Abdullah bin Amr bin As nggak minta uang. Saya minta, tolong ajarkan aku sesuatu yang sederhana. Tolong ajarkan aku amalan yang membuat aku masuk surga. Tolong arahkan aku sehingga aku dijauhkan dari murka Allah. Lihat. Ini pelajaran besar. Bahwa isu di dalam diri mereka itu tentang akhirat. Tentang bagaimana mencari ridho Allah. Tentang jangan sampai Allah murka sama kita. Itu isu mereka. Walaupun boleh-boleh aja bicara tentang dunia asal proporsional. Asal proporsional. Tapi pertanyaan, apakah isu besar di dalam hati dan diri kita tentang itu semua? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat. Tentang surga dan neraka. Atau isu terbesar kita dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Lihat mereka. Dan praktekkan jamaah sekalian. Praktekkan. Ketika kita bertemu dengan sosok, misalnya ahli ilmu atau guru kita, atau sosok-sosok yang ilmunya lebih banyak dari kita, sudahkah kita memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya tentang ilmu? Oke, Nabi SAW telah wafat, kita tahu bersama. Tapi begitu kita bertemu dengan guru kita atau ahli ilmu, sudah nggak pas ketemu tuh kita bilang, misalnya Ustadzi atau misalnya guruku, tolong sampaikan ke aku satu hadis Nabi SAW yang kira-kira menurut antum bermanfaat buat ana nih, gitu, atau bermanfaat buat saya. Itu harusnya ketemu guru tuh gitu. Bukan cerita ngalor ngidul nggak jelas. Emangnya haram? Ini mungkin halal dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi waktu habis kan, dan Anda rugi. Anda rugi. Harusnya kan itu waktu dimanfaatkan dapat hadis Nabi, dapat ayat. Ketemu misalnya guru kita atau ketemu dengan senior kita dalam dunia ilmu. Tanya ada nasihat apa?
bisa sampaikan satu ayat atau satu hadis atau ucapan para ulama yang semoga bermanfaat bagi saya. Itu yang harus dibangun. Tanya. Dulu para sahabat tuh tanya. Karena itu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bukan hal lain. Jadi minta nasihat. Ada nasihat enggak? Mungkin ada satu hadis yang antum baca hari ini atau kemarin yang kira-kira bermanfaat buat saya. Satu ayat yang bisa saya amalkan hari ini. Tapi tolong jangan banyak-banyak karena saya terbatas. Antum tahu sendiri saya ingatannya lemah, saya nggak kuat, saya banyak kekurangan. Sedikit aja. Itu kan para sahabat kan begitu. Itu yang membuat mereka menjadi generasi terbaik tuh itu. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Lihat kayak mereka tuh begitu. Kayak mereka begitu. Mereka fokus mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya itu kan dikatakan yang berapa kali sering kita katakan ucapan Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi. Aku tuh belajar untuk diriku sendiri. Dan itu juga nasihat dari para ulama hari ini seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam salah satu majelisnya beliau katakan dulu para ulama klasik itu mengatakan atau dulu para ulama klasik itu kalau belajar kanu yata'allamuna li anfusihim. Mereka tuh belajar untuk diri mereka sendiri. Jadi fokus memperbaiki diri. Fokus mana yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Dan mereka meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat buat diri mereka. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, di antara tanda kualitas agamanya bagus, dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. PR kita masih banyak. Masih banyak hadis yang belum kita tahu. Ayat yang belum kita baca. Lihat para sahabat. Minta nasihat dari Nabi SAW. Minta hadis Nabi SAW. Dan ini bisa kita praktekkan. Ketemu ustadz atau ketemu yang lebih dalam ilmunya. Bisa kasih saya hadis Nabi nggak? Bisa ajarkan saya satu sunnah Nabi yang sedikit aja. Saya nggak mau ganggu waktu antum. Sedikit aja, mungkin 15 detik. Ada hadis saya bisa amalkan. Ini enak, la taghdab, jangan marah. Oh iya, jangan marah. Atau la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Berapa? La taghdab walakal jannah. 5 detik selesai. 5 detik. Tapi kita hilangkan waktu itu. Kita sia-siakan kesempatan. Kita lepas momentum. Padahal banyak orang nggak mendapatkan apa yang kita dapatkan misalnya. Manfaatkan. Ketemu dengan teman-teman kajian yang lebih dalam ilmunya, tanya. Mungkin antum ada atau mungkin antum kan banyak mendapatkan ilmu dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Mungkin ada satu buat anak. Untuk keluarga anak, untuk rumah tangga, nasihat apalah kira-kira menurut antum cocok buat anak. Kan begitu jamaah. Kita harus punya mental demikian, seperti sahabat Nabi SAW. Bukan kalau ketemu ngomongin dunia, atau ngomongin orang, atau sibuk urusan-urusan orang. Hadirin Allah muliakan. Para sahabat, lihat para sahabat. Ajarkan aku ya Rasulullah. Apa amalan menjauhkan aku dari neraka ya Rasulullah? Amalan yang membuat aku jauh dari murka Allah, yang memasukkan aku ke surga. Lihat isunya clear, dan mereka fokus dengan isu itu. Bayangkan selama hidup hanya itu isunya, nggak loncat-loncat.
nggak terdistract atau terpecah ke sana kemari, enggak. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi kan itu, kecuali kalau khilaf semua khilaf, tapi bukan itu yang menjadi pola hidup mereka. Ini yang harus kita tanamkan. Dan harus kita rubah. Dan perubahan mulai dari hal-hal kecil. Perubahan dengan mengganti pola kehidupan dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya itu ada. Jamaah yang Allah muliakan. Dan apa yang kita tanyakan, apa hal yang kita angkat kepada orang lain, itu menunjukkan kualitas kita. Dan menunjukkan apakah kita ahli akhirat atau ahli dunia. Itu menunjukkan kecintaan di dalam diri kita. Jadi kalau kita ketemu orang, tolong nasihatin anak, tolong sampaikan anak satu hadis aja. Ketemu teman dari kajian, kita nggak bisa ikut kajian, tolong satu faedah aja dari kajian Anda tadi, share ke anak. Tadi kajian tentang apa? Nggak usah banyak-banyak. Atau misalnya kita rutin ikut Riyadhus Shalihin ini, di antara kita ada yang nggak bisa ikut pagi ini karena sesuatu. Begitu dia sudah punya waktu luang, dia telepon teman yang biasa ikut, terus tanya, tadi materinya tentang apa? Paling dijawab, nonton aja di YouTube kan gitu. Enggak. Yang antum bisa simpulkan kan beda. Materinya sama, tapi beda hati, beda ilmu kan. Beda hati yang mendengar, itu kan beda keberkahan. Ilmu itu kan di hati, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Dan ayat-ayat Allah itu yang gamblang, yang jelas itu berada di dalam hati orang-orang yang berilmu. Nggak ada pengen tahu hasil olahan antum dari kajian tadi itu apa, 1 menit aja kan, begitu harusnya. Hadirin Allah muliakan, kita lihat penggemar bola, pendukung fanatik sebuah klub, kalau ketemu, apa yang dibicarakan? Kalau ketemu, apa yang dibicarakan? Ada penggemar Real Madrid misalnya, kalau mereka ketemu, apa yang dibicarakan? Mereka bicarakan golf, mereka bicarakan mobil, mereka pasti bicarakan sepak bola. Bahkan sangat spesifik. Mereka nggak akan bicarakan MU, mereka nggak akan bicara Liverpool, mereka akan bicara Real Madrid. Penggemar Liverpool kalau ketemu, apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bicarakan? Itu yang oke, 1-2 adalah pergi, tapi mayoritas waktu yang mereka bicarakan apa? Penggemar Vespa kalau ketemu, apa yang mereka bicarakan? Mereka bicarakan Harley Davidson, atau orang yang hobi Harley, apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bicarakan? Mereka bicarakan tenis atau kriket? Mari kita ambil ibrah. Sekarang kita yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mengaku talibul ilm, yang mengaku mengikuti tuntunan Nabi SAW, kalau ketemu, apa yang kita bicarakan? Kalau ternyata yang kita bicarakan dunia, manusia, rasanya kita bukan penuntut ilmu, bukan penuntut ilmu sejati. Lisan itu
menunjukkan apa yang ada dalam hati. Mungkin kita bisa bersandiwara, tapi dalam waktu yang lama, 1-2 majelis bisa lah. Tapi kalau selama bertahun-tahun, lalu ketemu, dan selalu bicara tentang dunia, boleh bicara dunia, nggak ada masalah. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian Anda dari dunia. Tapi kalau hal-hal sederhana aja kita nggak lakukan, misalnya tadi, tolong nasihatin saya 1 ayat aja, kasih tahu 1 hadis, kasih tahu apa pelajaran tadi di kajian. Antum ada nasihat buat Anda, nggak mungkin melihat Anda salah atau apa. Lihat para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW. Kenapa mereka bertanya itu? Karena itulah yang ada dalam isi hati mereka. Pelajaran berikutnya jamaah yang Allah muliakan. Nabi SAW mengajarkan atau memberikan nasihat la taghdab, jangan marah, jangan marah. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bagaimana Nabi begitu perhatian kepada para sahabatnya dan selalu berusaha memberikan nasihat terbaik, nasihat yang sangat bermanfaat buat mereka. Bukan nasihat yang ngasal, yang diplomasi, yang basa-basi, enggak. La taghdab, jangan marah. Oh, ini dalam jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad atau riwayat Imam Ahmad, orang yang bertanya ini setelah dikasih nasihat la taghdab, jangan marah, itu dia mengatakan begini, fafakkartu hina qala Nabi SAW maqal, maka aku berpikir setelah Nabi menasihati aku jangan marah, aku berpikir, maka kesimpulannya adalah fa'idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Kesimpulannya adalah marah itu menggabungkan seluruh keburukan. Menggabungkan seluruh keburukan. Makanya dalam kitab Jami' Ulumul Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab dinyatakan at-taharruz minhu jima'ul khair. Menjaga diri dari marah itu mengumpulkan segala macam kebaikan. Itu induknya kebaikan. Dan yang mengatakan hal tersebut itu banyak, ya, Pak. Banyak. Banyak para ulama mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu kunci dari semua keburukan. Kunci dari semua keburukan. Makanya jangan marah. Jangan marah. Karena itu kunci semua keburukan. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang dimaksud larangan ini?
jangan marah. Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa makna dari jangan marah yang disampaikan Nabi SAW itu setidaknya bermakna dua makna. Yang pertama, an yakuna muraduhul amr bil asbab allati tujibu husnal khuluqi minal karami was sakha'i wal hilmi wal haya'i wat tawadu' wal ihtimali wa kaffil adha was safh wal afwi wal kadhimil ghaidhi wat talaqa wal bashar wa nahwi dhalik minal akhlaqi jamilah. Makna yang pertama adalah perintah untuk mengambil langkah-langkah sehingga kita mendapatkan dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi langkah-langkah yang menghasilkan akhlak yang mulia, seperti karom, kedermawanan, kelapangan, kedewasaan, rasa malu, kerendahan, tawadu, terus kekuatan dalam menahan beban kehidupan, lalu menyingkirkan gangguan, pemaaf, dan seterusnya, yang membuat kita bisa menjaga diri dari dari kemarahan. Jadi tindakan preventif sehingga marah itu nggak bisa masuk. Daf'ul ghadab, sehingga kita bisa menolak marah. Bisa menolak marah. Jadi dari awal tindakan preventif dulu dengan akhlak yang mulia. Dengan merasa diri rendah, tawadhu. Lalu memaafkan, lalu menahan beban, kedermawanan dan kemuliaan. Jadi semua langkah-langkah itu harus diambil. Biar ketika ada pemicu amarah, kita nggak terprovok. Marah itu nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Karena bentengnya udah kuat nih. Jadi tentang iman juga. Iman kepada takdir. Iman tentang tauhid. Iman kepada Allah dari sisi tauhid, misal tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mentakdirkan dan menciptakan episode yang membuat kita marah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pasti banyak hikmah. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Oke, tapi kan itu karena dosa-dosa kita, betul. Tapi bukan kalau juga punya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Af, Maha Pengampun. Jadi itu hal yang perlu ditanamkan. Makanya kan kata Imam Al-Mawardi bahwa salah satu cara untuk kita tidak marah hendaknya dari awal kita meyakini dan mengetahui atau mengetahui dan meyakini anna ghadaba inna makana min syai'in jara ala wifqi muradillahi ta'ala la ala wifqi muradihi huwa fa kaifa yakunu muradu nafsi awla min muradillahi azza wa jalla. Itu dalam jamaah. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, dia harus tahu dan meyakini dari awal bahwa marahnya dia itu sebenarnya marah terhadap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Karena kalau Allah nggak inginkan itu, nggak mungkin kejadian. Allah inginkan itu. La ala wifqi muradihi huwa. Dan memang bukan sesuai dengan keinginannya, ya kan? Dan kalau sesuai dengan keinginan kita, nggak mungkin dong kita marah. Kenapa kita marah? Karena itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang perlu kita ingat, itu sesuai dengan keinginan Allah. Jadi ada dua keinginan di sini. Keinginan kita yang akhirnya memicu kita marah karena nggak sesuai. Dan yang kedua, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau ikat dengan kalimat apa? Mari kita simak. Fa kaifa yakunu muradu nafsihi aula min muradillahi azza wa jalla. Lalu bagaimana bisa keinginan dia lebih tinggi daripada keinginan Allah? Keinginan dia lebih bagus daripada keinginan Allah, lebih prioritas daripada keinginan Allah, lebih utama daripada keinginan Allah. Ya nggak mungkin lah. Sekali lagi kita marah, kenapa? Karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah. Marahnya kita, kata para ulama, tanpa sadar itu bisa mengarah pada bahwa keinginan kita lebih utama daripada keinginan Allah. Karena kejadian itu nggak mungkin kecuali dikehendaki oleh Allah. Dan Anda nggak terima. Karena tanpa sadar itu mengarah pada konsep keinginan kita lebih bagus daripada keinginan Allah. Oh, itu dalam. Nah, hal-hal seperti ini itu harus dari awal kita persiapkan. Itu makna la taghdab, jangan marah. Artinya jangan sampai Anda tidak melakukan persiapan sama sekali, sehingga ketika kejadian itu terjadi Anda marah karena Anda tidak melakukan persiapan, tidak melakukan preparation, tidak melakukan tindakan preventif untuk diri Anda. Anda nggak kuatkan iman, Anda nggak kuatkan tauhid. Masih ingat ucapan At-Tufi rahimahullah bahwa obat paling mujarab dalam kasus-kasus ini, nama obatnya apa? Loh, gue lupa lagi ini. Wah, ini mah gampang marah kalau begitu. Apa obatnya? Tauhid. Obatnya Pak, obat paling mujarab tauhid. Maka kuatkan tauhid kita. Kuatkan tauhid kita. Ini yang perlu kita camkan. Sehingga kita bisa menolak marah ketika mau masuk. Mau masuk nih, mohon maaf, nggak ada tempat di sini. Hati saya udah full. Dan gitu kalau dorong, mohon maaf, Bapak kemarahan, Bapak nggak ada tempat di sini karena hati di sini udah full dengan iman, dengan tauhid dan seterusnya. Jadi coba cari tempat lain aja. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, an yakuna al-muradu la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala lak. Makna yang kedua, arti jangan marah adalah jangan meluapkan, mengikuti keinginan amarah Anda ketika itu terjadi dalam diri Anda. Melainkan yang harus Anda lakukan adalah jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amani bih bima ya'muru bihi. Namun yang harus Anda lakukan adalah berjihadlah melawan diri Anda untuk tidak meluapkan atau mengeksekusi keinginan amarah Anda dan melakukan apa yang diperintahkan sama amarah Anda di dalam diri Anda. Jangan diikutin, jangan diturutin. Marah itu nggak boleh diturutin, kata para ulama. Itu la taghdab, jangan turutin amarah Anda.
Lu mau kemana? Gue pengen labrak tuh orang. Ah, la taghdab. Jangan diturutin, jangan dilabrak. Oke, gue nggak labrak. Terus gue mau culik, sama aja mas. Jangan ikutin. Itu perintah Nabi kita. Jangan. Mau surga nggak? Jangan diturutin tuh marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Marah pengen kita ngebanting barang yang ada di hadapan kita. Jangan dituruti. Jangan dituruti. Bagimu surga. Bagimu surga. Itu poinnya. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, belum ada amarah. Dan kita lakukan persiapan. Tindakan preventif. Diblok semuanya. Diblok. Sehingga nggak ada tempat buat dia. Dia mau masuk nggak bisa. Adapun yang kedua, dia udah masuk. Begitu dia masuk, lawan dia. Tundukkan dia. Jangan diturutin. Jangan biarkan dia menguasai hati kita. Loh, mungkin ada bertanya, Ustadz, tapi kan kita udah lakukan langkah pertama, kok dia masih bisa masuk? Jamaah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa 28. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Pasti kita lalai. Ada waktunya kita lalai dalam melakukan tindakan preventif. Ada waktunya kita lalai dalam menjaga pintu-pintu gerbang dalam untuk mengakses hati kita. Jadi menutup pintu-pintu atau jendela-jendela yang aksesnya ke hati kita, yang bisa diakses oleh amarah tersebut ke hati kita. Mungkin suatu hari kita lupa nutup jendela tersebut, kita lupa kunci pintu itu, sehingga amarahnya masuk. Ada di hati kita. Nah, begitu hal itu terjadi, lakukan perlawanan lagi. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Lawan. La taghdab. Jangan marah. Dan itu pembuktian iman kita dan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Kalau udah masuk emang berat. Makanya jangan sampai masuk. Tapi siapa yang bisa lakukan itu seumur hidupnya? Berat kalau udah masuk tuh diobrak-abrik kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan apa? Unzuru ila hilmi rajuli inda ghadabih. Lihatlah kematangan dan kedewasaan seseorang di saat dia sedang marah. Lihatlah kematangan dan kedewasaan seseorang ketika dia sedang marah. Oh, dalam itu jamaah. Makanya beliau juga, saya lengkap, saya nggak baca kalimat nasihat beliau secara utuh. Saya bacakan yang penting saja. Wa ma ilmuka bihilmihi idza lam yaghdab. Karena Anda nggak pernah tahu tentang kualitas kematangan seseorang sampai Anda tidak akan pernah tahu kualitas kematangan seseorang yang sesungguhnya jika dia belum marah. Kalau beliau sudah marah atau dia sudah marah, itu
baru terlihat kematangan seseorang. Apa kata yang beliau atau dia gunakan? Apa kata yang teman kita sampaikan? Apa tubuh yang digunakan? Ada orang main pukul aja. Kalimat yang dipilih itu apa ketika seseorang lagi marah? Terus tone-nya tuh bagaimana? Teriak-teriak kah? Atau tetap tenang? Atau mungkin dia akan tinggikan suara, tapi bukan karena lepas kontrol, tapi untuk menguasai forum dan memberikan nasihat kepada kita. Itu semua dilihat ketika lagi marah. Main tangan apa enggak? Mukul apa enggak? Menyebutkan nama binatang dalam atau di kebun binatang apa tidak? Itu ketika lagi marah. Bagaimana, apa narasi yang dibangun? Gimana dia nyerang kita dengan kalimat, dengan kata? Dia lagi marah, dia akan serang kita. Objektif apa tidak? Merembet ke yang lain-lain apa tidak? Atau fokus di kotak itu? Atau kita mulai serang dia pasti kita lagi marah, menyebutkan kesalahan atau hal yang gak ada hubungannya dengan kotak itu. Terus itu semua memperlihatkan kematangan kita sebagai manusia. Saat ibu lagi marah sama anaknya, atau sang ayah lagi marah sama anaknya, apa kalimat yang dipilih? Ketika suami lagi marah sama istri, atau istri lagi marah sama suami, bagaimana caranya? Lihatlah kematangan dan kedewasaan seseorang di saat dia sedang marah. Dan Anda nggak pernah tahu sedalam apa kualitas kematangan dan kedewasaannya jika dia belum marah. Atau Anda belum pernah ngelihat dia marah. Beda alam jamaah. Beda ulama kalau bicara ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Jadi dua makna. Lakukan tindakan preventif dan pasti kecolongan. Illa man rahimah rabbuh. Tapi siapa di antara kita yang bisa full hidup puluhan tahun dan Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Manusia itu lemah kata Allah. Tapi begitu lakukan kecolongan, kita lawan. Jangan turuti, jangan dilepas, jangan dilampiaskan, ditahan. Ini kesabaran, tahan. Susah memang, tahan. Makanya kalau kita bisa tahan, kita orang yang matang, kita dewasa. Itu hal yang penting. Dan terakhir jemaah sekalian, kita tadi sudah kata nahan ketika marah itu masuk tuh susah. Jadi kalau bisa tolak dia sebelum masuk. Tapi begitu qadarullah dia bisa tembus pertahanan kita dan nyerang hati kita, tidak ada yang lebih baik daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekali lagi cara yang lebih baik kecuali mengingat Allah. Itu Al-Imam Tufi, tauhid. Antum catat baik-baik.
atau kita catat baik, surat Al-Kahfi ayat 24. Allah berfirman, wadhkur rabbaka idza nasid. Ketemu ayatnya. Wadhkur rabbaka idza nasid. Apa artinya jemaah? Dan ingatlah Rabbmu. Ingatlah Rabbmu. Berzikirlah kepada Rabbmu dan ingatlah Rabbmu. Idza nasid. Di saat kamu apa? Di saat kamu apa? Di saat kamu lupa. Di saat kamu lupa. Apa makna lupa dalam ayat ini? Mari kita catat baik-baik. Di antara makna lupa di dalam ayat ini dijelaskan Al-Imam Ikrimah. Maknanya idza ghadibta, ketika kamu marah. Ketika kamu marah, ingatlah Allah ketika kita marah. Makanya doa yang diajarkan Nabi di pertemuan kemarin apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaiton. Itu yang diajarkan. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaiton. Itu yang diajarkan. Sekali lagi kita sudah bahas, ini bukan tentang ta'awudz semata. Ini tentang tauhid. Ini tentang tauhid. Ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu berarti kita ingat sama Allah saat kita marah. Oh ya, dan itu yang terbaik udah. Dan Allah mengatakan tentang keutamaan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi sekali lagi pegang erat-erat surat Al-Kahfi ayat 24. Wadhkur rabbaka idza nasid. Dan ingatlah Rabbmu ketika lupa. Dan salah satu tafsir lupa apa? Ketika marah. Sebagaimana tafsir yang dijelaskan siapa? Al-Imam Ikrimah rahimahullah. La taghdab. Jangan marah. Lakukan tindakan preventif. Tanamkan keimanan. Tanamkan ketauhidan. Ingat selalu bahwa sesuatu nggak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, dan itu iman kepada takdir yang kita yakini. Itulah iman kepada takdirnya Ahlussunnah wal Jamaah. Semua yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu Allah. Telah dicatat oleh Allah. Lalu sesuai dengan kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah. Dan mungkinkah keinginan kita lebih utama daripada keinginan Allah? Gak mungkin. Dan Allah pasti sudah pilihkan yang terbaik buat kita. Lalu yang kedua, kalau qadarullah masuk, kita lupa nih. Makanya lupa kan. Kita lupa ngunci pintu yang mengakses ke hati kita. Dia masuk. Itu amarah masuk. Kita lupa tutup jendela, quote and quote, yang mengakses ke hati kita. Marahnya masuk lewat situ. Maka jika itu terjadi, kita marah. Wadhkur rabbaka. Ingat Allah. Makanya kalau lagi marah, solusinya bukan curcol. Solusinya bukan ganti status. Itu dalil dari mana? Solusinya bukan keluar dari rumah, lalu cari hiburan malam. Itu kaidah dari mana?
Solusinya bukan mengucapkan kata cerai bagi seorang suami. Bukan. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu solusi terbaik. Gak ada solusi lebih baik dari itu. Tidak ada solusi yang lebih baik dari itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, nama besar, pernah menulis surat kepada salah satu stafnya, salah satu gubernurnya. Kata beliau, ala tu'aqiba inda ghadabik wa idha ghadibta ala rajulin fahbishu fa idha sakana ghadabuka fa akhrijhu fa aqibhu ala qadri dhanbihi wa la tujawiz bihi 15 sawta. Kata Umar bin Abdul Aziz, Anda jangan pernah menghukum seseorang ketika Anda lagi marah. Jangan pernah hukum orang ketika lagi marah. Jangan pernah. Wa idza ghadibta 'ala rajulin fahbishu. Dan kalau Anda lagi marah kepada seseorang, fahbishu, tahan dia. Di hold aja dulu. Di hold, ditunda. Suruh ya masukkan apakah ke penjara dulu atau apalah. Tapi jangan Anda hukum pada saat itu. Jangan Anda eksekusi pada saat itu. Ditunda. Fa'idha sakana ghadabuk, dan kalau marah Anda sudah mereda, udah tenang, fakhrijhu, maka keluarkan orang tersebut, berhadapan dengan dia, fa'aqibhu ala qadri dhanbi, dan hukum dia sesuai dengan kadar dosanya. Hukum dia dengan sesuai dengan kadar dosanya. Subhanallah, itu konsep Islam, jemaah. Itu pemimpin dulu itu seperti itu. Maka kita doakan pemimpin-pemimpin kita untuk bisa mengikuti contoh-contoh teladan kita di masa lalu, seperti Umar bin Abdul Aziz. Hukum sesuai dengan dosa. Gimana caranya? Jangan lakukan apapun ketika lagi marah. Jadi proporsional lah, adil lah, objektif lah. Jadi solusinya bukan dilampiaskan, marah-marah segala macam. Biarin aja, biar dia melampiaskan semuanya. Nanti dia juga tenang kok. Enggak, bukan begitu. Tahan, kata para ulama. Sabar itu nahan. Sabar itu bukan dilepas. Sabar itu nahan, makanya sakit, makanya nyesek, karena ditahan. Makanya itu Nabi mengatakan, was-sabru diya. Sabar itu cahaya yang panas dan membakar. Gak mudah memang. Coba bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antaranya sabar menahan marah. Inna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan dan pertolongan bersama dengan kesabaran. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kekhilafan, dan pasti ada kekhilafan dan kekurangan, baik kajian ini atau yang sebelum-sebelumnya, maka itu dari saya dan dari syaitan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kita semua, dan buang saja apa yang keliru, dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.